Pertama-tama gue pengen ngucapin turut berduka cita untuk seluruh korban gempa yang ada di Turki dan Syria. Pray for them, pray for Turkey, pray for Syria. Sesuatu yang ingin gue bahas ini sedikit banyak terkait dengan Syria, tapi bukan tentang gempa buminya, melainkan bagaimana jika kita bisa membantu mereka dengan uang 106 triliun. Yeah. Bisa kebangun tuh ya semua rumah-rumah yang ambruk, kita bangun ulang, kasih satu persatu ke kepala keluarga, beres. Wah, Indonesia langsung naik daun tuh namanya di dunia internasional. Itu cuma fiksi, bukan sebenarnya. Ini film yang akan gue bahas sedikit banyak berisi tentang cerita orang-orang yang ada di Suriah. Judul filmnya Swimmers. Film ini bercerita tentang dua remaja yang punya bakat di olahraga renang alias atlet renang. Kebetulan bapaknya itu adalah atlet nasional Syria. Jadi mereka dididik dari kecil untuk bisa berenang dan hebat dalam cabang olahraga renang pastinya. Keterkaitannya dengan Suriah ini adalah based on true story. Jadi film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang memang pengen gua bahas atau kita ulas sedikit tentang bagaimana perjuangan atau impian-impian yang berkaitan dengan film ini dan dengan kehidupan nyatanya kita. Latar berawal dari dua orang gadis remaja yang sedang dididik oleh ayahnya, seorang atlet renang yang sudah pensiun, tapi harus memupuskan mimpinya karena wajib militer. Jadi kita sama-sama tahu Syria adalah negara yang dilanda konflik, peperangan sampai detik ini. Bahkan sampai video ini rilis, Syria itu masih dilanda perang. Dengan kejadian belum lama di Turki dan Syria, itu banyak banget korban yang udah jatuh ketimpa tangga. Mereka udah sebelumnya sangat terbebani dengan hal-hal perang tersebut, ditambah sekarang bencana alam. Kita balik lagi ke film. Latar yang tadi gue bilang itu based on true story, mereka atlet renang. Terus karena udah nggak tahan di negaranya, terjadi penembakan, pengeboman, teman-teman yang mati, kehidupan tidak wajarnya atau selayaknya kita di negara lain, khususnya kita di Indonesia. Alhamdulillahnya nggak ada hal-hal begitu. Jadi mereka memutuskan untuk hijrah, dalam artian pergi ke negara lain untuk mencari suaka politik atau suaka perlindungan korban perang. Dalam perjalanannya atau sebelumnya dalam perencanaan yang mereka ingin berangkat, awalnya adalah kakaknya yang punya ide karena teman kakaknya itu udah duluan pergi ke Jerman. Jadi dia tertarik karena bisa bawa keluarga. Kalau udah di sana ngurusin administratifnya, mereka bisa bawa keluarga. Karena adiknya masih berumur di bawah 18 tahun. Jadi harus ada perlindungan dari orang tua. Nah, karena mereka keduanya ini atlet renang, akhirnya bapaknya nggak mengizinkan awalnya. Bapaknya berat karena merelakan anaknya pergi ke negara orang, sementara mereka jadi terpisah antara anak dan orang tua. Tapi si ibunya menginginkan yang terbaik untuk dia dan kakaknya. Ibunya sedikit banyak mengiyakan walaupun nggak sepenuhnya ikhlas gitu. Sampai akhirnya dibujuk, si dua kakak beradik ini berhasil meyakinkan orang tuanya untuk mereka cabut dulu nih ke Jerman. Nanti kalau udah di Jerman mereka akan ngurusin administratifnya, mereka bisa ngundang orang tuanya ke Jerman. Tapi itu rencana.
kebanyakan rencana nggak seindah teorinya. Pada prakteknya banyak banget mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, atau dalam hal ini yang mereka inginkan. Di film ini ada keterkaitan juga dengan video yang sebelumnya gue bikin, Banksy Das Ukraine. Buat yang belum tahu, Banksy adalah seorang seniman yang kaya raya tapi mendedikasikan hasil karyanya itu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah pengungsi tadi. Banksy pernah beli sebuah kapal untuk merescue orang-orang imigran ini atau refugee ini yang sedang terombang-ambing di lautan pada saat itu. Banksy banyak melakukan hal-hal sosial tersebut, dari lukisannya di pinggir jalan untuk mengkritik keadaan sosial dan politik di sebuah negara atau di sebuah fenomena sosial yang sedang terjadi di dunia. Banksy ini terkenal banget, adalah seniman graffiti. Dia melakukan pekerjaan seninya itu dengan menggunakan pilok dan stensil. Jadi dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial tapi sedikit kontroversial. Lo boleh lihat videonya, ada di video gue yang ini tentang Banksy. Kenapa gue bilang ada keterkaitannya? Banksy itu beli kapal untuk merescue orang-orang yang terombang-ambing di lautan. Salah satunya adalah, salah duanya ya ada di film ini. Pada saat kakak beradik ini, si Siti dan si Aminah ini mencoba untuk menyeberangi Syria menuju ke Eropa. Disinilah petualangan hidup dan mati terjadi. Mereka awalnya dijanjikan oleh middleman atau mediator untuk bisa memberangkatkan mereka ke negara yang mereka tuju, yaitu Jerman. Tapi step by step gitu, negara by negara, nggak langsung direct kalau kita naik pesawat atau naik kapal laut. Karena ini sifatnya imigran gelap, jadi mereka diseludupkan dari negara ke negara. Nah, di dalam film ini diceritakan mereka dari negara ke negara sampai nyampe ke Jerman. Tapi sebelum nyampe ke Jerman, mereka yang awalnya mengira akan diberikan kapal yang layak, ternyata hanya sebuah boat karet. Layaknya kita main arung jeram, boat karet seperti itu yang dikasih sama si smuggler tadi, si penyeludup itu. Mereka udah bayar sekian ribu dolar, sekian ratus dolar. Akhirnya mereka harus desak-desakan di sebuah perahu karet tadi yang beberapa orang memutuskan tidak berangkat karena takut meresikokan hidupnya. Tapi karena si anak dua ini, si Siti dan si Aminah ini nggak punya pilihan selain terus berjalan, akhirnya mereka berpikir, toh gue juga atlet renang, in case something happen, worst case-nya gue bisa berenang gitu ya. Akhirnya ya udah. Walaupun film ini based on true story, pasti dalam pengemasan ada sedikit hiperbola dan segala macamnya untuk mendramatisir keadaan atau mendramatisir cerita tersebut. Nah, entah ini sebuah hiperbola atau yang didramatisir, gua nggak tahu. Tapi di dalam penyeberangan mereka melewati negara itu, mereka harus lompat dari perahu karet tersebut karena bebannya sudah terlalu berat untuk memopong atau membawa beberapa pengungsi imigran gelap ini, yang notabene-nya sebagian masih ada yang membawa bayi dan anak kecil. Jadi karena mereka memilih untuk terjun ke dalam lautan lepas, akhirnya mereka di situ dihadapkan dengan perjuangan hidup dan mati. Mereka udah sempat kedinginan, mereka berenang ngikutin si perahu karet. Si perahu karet ini memakai engine juga, mesin juga. Tapi untuk mengurangi beban yang ada di perahu, mereka berdua lompat. Si kakaknya ini udah hampir menyerah, udah hampir mati. Akhirnya dia ingat mimpi-mimpinya.
bahwa dia harus berhasil dan untuk membanggakan orang tuanya menjadi atlet renang yang hebat. Karena cita-citanya simple, dia cuman pengen jadi atlet renang yang main di Olimpiade. Singkat cerita, dengan penuh drama dan perjuangan hidup dan mati, hampir diperkosa, hampir dibunuh, hampir dikejar, hampir dibohongin segala macam. Lalu tonton aja filmnya, bukan bermaksud spoiler, tapi ini penuh makna banget filmnya. Sampailah dia di Berlin, alias di Jerman. Sampai di Berlin, mereka dikasih penampungan karena mereka harus ngurusin beberapa sifatnya surat-surat administratif tadi untuk bisa ngebawa orang tuanya ke Jerman juga. Drama pun terjadi di situ bahwa nggak bisa karena sebentar lagi si adiknya ini udah umur 18 tahun sementara queue-nya atau antriannya itu panjang banget, nggak memungkinkan untuk mencapai atau pas di umur dia 18 tahun, pasti udah bakalan lewat dari 18 tahun gitu. Akhirnya dia mencari cara lain. Dia ketemu di fasilitas tersebut, ada kolam renang, dia bicara dengan pelatihnya, akhirnya dia menawarkan diri, dia bilang, gua atlet renang, gua gaya kupu-kupu sekian detik, gaya ini sekian detik. Nah, di situ kesempatan terjadi, si pelatih renang tersebut amazed dengan apa yang dia ceritakan, tapi belum terbukti. Tapi akhirnya diberi kesempatan untuk membuktikan. Akhirnya si kakak beradik ini membuktikan lah. Tapi entah kenapa si kakaknya udah hilang semangat, alias fire-nya hilang. Dia merasa memang dari pada saat berangkat pun di kehidupan sebelumnya bapaknya gak terlalu membanggakan dia, dan dia merasa pesimis untuk menjadi perenang yang hebat gitu. Tapi si adiknya, si Yusra namanya, yang gue sebut Siti dan Aminah tadi, dia masih punya fire itu, bahkan pengen banget untuk bisa ikut Olimpiade di tahun 2016 itu. Ini ceritanya, backgroundnya adalah di tahun-tahun sebelum 2016. Banyak kritikan-kritikan tentang pengungsi Suriah. Salah satunya adalah Steve Jobs yang dikritik oleh Banksy ke pemerintah bahwa orang-orang Suriah ini atau pengungsi Suriah ini nggak melulu memberatkan atau membebani negara yang mereka tuju untuk berlindung, tapi banyak juga yang membuahkan hasil, bahkan berkontribusi untuk membanggakan negara tersebut. Salah satunya si Banksy bilang adalah Steve Jobs. Gue juga baru tahu bahwa Steve Jobs adalah salah seorang pengungsi Suriah yang hijrah ke Amerika atau pergi ke Amerika. Nah, lo tahu sendiri siapa Steve Jobs? Steve Jobs adalah orang yang dibalik Apple. Dengan semua ceritanya, lo bisa tonton filmnya juga, Steve Jobs, biografinya. Ternyata dia juga salah seorang pengungsi Suriah. Nah, di case yang ini, si kakak beradik ini akhirnya latihan. Kakaknya menyerah. Dia bilang, gua kayaknya nggak pantas, gua kayaknya kurang berprestasi, tapi gua dukung lo. Tempat gua bukan di sini, tapi kalau lo, tempat lo di sini. Akhirnya dia meyakinkan pelatihnya untuk melatih dia supaya bisa ready untuk di kejuaraan Olimpiade Rio waktu itu di Brazil 2016. Akhirnya pencatatan waktunya tiap hari makin baik. Dia memutuskan untuk mengirim si Yusra ini atau si adiknya ini, si Siti Aminah tadi, untuk pergi ke Brazil mengikuti Olimpiade. Hanya saja, kali ini dia tidak bisa mewakili negaranya Syria. Dia harus mewakili negara atau tim pengungsi, adalah tim refugee gitu ya, yang pada saat itu memang ada klasifikasi khusus untuk para pengungsi atau refugee gitu, imigran ini. Akhirnya si Yusra ini agak sedikit down awalnya karena dia pengen banget mewakili negaranya. Dia bilang, gua ngewakilin Syria atau tidak sama sekali. Akhirnya diyakinin sama si kakaknya, diyakinin sama si pelatihnya bahwa ya udah, lo ikut aja dulu 2016 sebagai tim refugee, tapi di 2020 nanti
mudah-mudahan lu bisa ikut dan mewakili negara lu sendiri. Akhirnya dengan bujukan itu si Yusra ini mau. Film ini kalau lu tonton, kalau lu tipe-tipe yang sentimental banget dengan perjuangan-perjuangan seperti ini, heroik-heroik begini, ini sih bakalan dalam banget. Karena gue termasuk orang yang paling mudah ke-trigger untuk hal-hal seperti ini, heroik, kemenangan, terus perjuangan, pengorbanan. Karena di dalam film ini banyak banget gitu plotnya, ya mulai dari keluarga, negara, beban prestasi, peluang, kesempatan, macam-macam tuh campur aduk, bahkan harus berjuang untuk tetap hidup karena di negaranya sedang berperang dan dia tetap harus berprestasi. Jadi kompleks banget. Tapi kalau kita simpulkan dengan semua hal tersebut, dia masih punya goals yang tidak dia lepas gitu si Yusra ini. Tapi family, keluarga bener-bener sangat dominan ya, menjadi support system supaya tetap terus on the track setidaknya. Karena pada saat dia di Berlin itu, pada saat di perjalanan, pada saat udah nyampe ke Brazil segala macamnya itu terus, walaupun by video call, by telepon, ditanya terus sampai lu hari ini mecahin berapa, mecahin rekor gak, mecahin berapa detik lo lebih bagus nggak, waktu lo lebih bagus nggak. Karena bapaknya ini punya satu beban prestasi juga gitu ya, karena dia nggak sempat di puncaknya karena harus wajib militer tadi karena negaranya sedang berperang dan seterusnya. Jadi film ini sih rekomen banget buat lo tonton, apalagi kalau lo suka renang, apalagi kalau lo suka film-film yang sifatnya berprestasi based on true story, apalagi banyak banget pesan moralnya yang pasti ini relate banget sama kehidupan sehari-hari. Sampai akhirnya singkat cerita film tersebut di closing dengan dia menang di Olimpiade Rio tersebut di tahun 2016, tim refugee menang. Tapi di situ ada sedikit bau-bau politik karena dia digugat pada saat itu gara-gara si kakaknya itu memilih join atau jalan sama satu organisasi yang memperjuangkan hak-hak orang imigran ini yang terombang-ambing di lautan itu. Nah, ini connect sama apa yang dilakukan sama si Banksy di Laut Mediterania kalau nggak salah. Yang pasti itu masih dalam satu fase, karena sampai detik ini pun pengungsi-pengungsi Syria itu masih ada, hampir tersebar di puluhan negara, 20 negara, Eropa, Amerika, Asia, sampai detik ini pun kita rilis ini akhirnya dia dikubur gara-gara mereka bilang bawa-bawa oke, lu tonton aja filmnya Swinas, cari dengan seperti platform yang lain, jangan lupa subscribe